Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala al-Qur'ana miftahan lil barakah wasyafa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Di masyarakat kita, khususnya bulan suci Ramadan pada tahun ini, ada amalan yang sangat mulia, yaitu membaca kitab suci Al-Quran, menghafal kitab suci Al-Quran, dan memahami atau mentadaburi kitab suci Al-Quran. Kemudian ada pertanyaan, apa fadilah dari menghafal kitab suci Al-Quran tersebut? Bagaimana kedudukan orang-orang hamba Allah yang menghafal kitab suci Al-Quran? Apa keutamaannya? Saudara yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar menjaga, memelihara Al-Quran. Berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, ulama tafsir banyak memberikan interpretasi dengan kalimat Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang memeliharanya. Di samping mengandung makna keagungan li ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mengandung pengertian adanya keterlibatan pihak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memahami, menghayati dari Al-Quranul Karim surat Al-Hijr ayat 9 tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, penguatan terhadap makna surat Al-Hijr ayat 9 tersebut. An Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Qala hum ahlul Qur'ani ahlullah wa khassatuhu. Rawahu Ibnu Majah wa Darimi dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai keluarga dari golongan manusia. Rasulullah kemudian ditanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu.
Mereka itulah orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu oleh Nabi dalam hadis tersebut. Lebih tegas Imam Waliullah Asy-Syafiqi dalam kitabnya Qaisun Naf'i fil Qiraati Sab'i wa hamalatul Qur'anil qa'imuna bihuquqihi nutqan wa ilman wa amalan ahlullahi wa khassatuhu wa asyrafu hadhil ummah wa khiyaruhum. Orang-orang yang hafal Al-Quran dan mengerjakan hak-haknya baik dalam ucapan, ilmu maupun amalnya, mereka itulah ahlullah wa khassatuhu, keluarga Allah dan yang mendapatkan keistimewaan darinya dan semulia-mulianya umat ini, dan mereka itulah orang yang terbaik. Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Aqilah, beliau berpendapat Al-Quran itu senantiasa dihafalkan oleh para sahabat sejak awal diturunkannya hingga seterusnya. Para sahabat terus-menerus memberikan perhatian dan segera menghafal Al-Quran serta mentasihkan hafalannya, tajwidnya, dan memeriksakan cara-cara qiraatnya sejak awal Al-Quran diturunkan hingga akhirnya. Ketika Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau senantiasa mengumpulkan kabilah-kabilah Arab untuk memeriksa hafalannya. Siapa saja yang tidak menghafalkannya akan diberikan sanksi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Berdasarkan petunjuk Al-Quran, hadis Nabi, atsar sahabat yang telah dikemukakan di atas, maka ulama memberikan penjelasan bahwa menghafal Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Untuk memperjelas penjelasan tersebut, para ulama mengukakan Syekh Muhammad Makki An-Nasr dalam kitabnya Nihayatul Qaulil Mufid, dia mengatakan inna hifdzul Qur'ani an zahri qalbin fardu kifayatin 'alal ummah, bahwasanya menghafal Al-Quran di luar kepala itu hukumnya fardu kifayah atas umat Islam. Kemudian Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili dalam kitabnya Khazinatul Asrar mengungkapkan bahwa nukil Imam Nawawi qala an-Nawawi al-ishtighalu bihifdzi ma zada 'ala al-Fatihati afdalu min salati at-tatawwu'i li'annahu fardu kifayatin. Imam Nawawi berkata, menyibukkan diri dengan menghafal surat-surat Al-Quran selain surat Al-Fatihah itu lebih utama daripada sholat sunnah, karena hal itu hukumnya fardu kifayah. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' syarah kitab Muhadzabnya mengatakan qala Abul Asim Al-Ubadi fi kitab Ar-Riyadat al-ishtighalu bihifdzi ma zada 'ala al-Fatihati min al-Qur'an afdalu min salati at-tatawwu li'anna hifdzahu fardu kifayatin. Artinya sama, yaitu menyibukkan diri dengan menghafalkan surat-surat Al-Quran selain surat Fatihah itu lebih utama daripada sholat sunnah, karena hal itu hukumnya fardu kifayah. Sayyid Alwi Ibni Ahmad As-Saqaf dalam kitab Al-Fawaidul Makiyatu Fima Yahtajuhu Talabut Syafi'iyah wa minhu ay fardil kifayah hifdzul Quran an jahri qalbin, dan di antara hal-hal yang hukumnya fardu kifayah adalah hafal Al-Quran di luar kepala. Namun ada sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi, seorang ulama besar pengarang kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, memberikan penjelasan bahwa menghafal seluruh Al-Quran itu hukumnya bukan fardu kifayah,
melainkan wajib atau fardu ain. Beliau menjelaskan, diungkapkan oleh Imam Ibnu As-Sidqi di dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, qala al-Qurtubi la yuqalu hifdzu jami'il Qur'ani laysa wajiban 'ala al-a'yan wa kaifa yadummu man taghafala an hifdzi. Imam Qurtubi berkata, tidak bisa dikatakan bahwa menghafal seluruh Al-Quran itu bukan wajib ain. Betapa Allah mencela orang yang lalai menghafalkan kitab suci Al-Quran. Akan tetapi setelah kita renungi, kita dalami, kita paham, kami lebih cenderung kepada pendapat jumhurul ulama yang memberikan hukum bahwa menghafal seluruh Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Karena kalau kita ikuti pendapat fatwa Imam Al-Qurtubi ini, jelas akan terasa berat sekali bagi setiap muslim dan muslimah dituntut untuk menghafal kitab suci Al-Quran. Banyak sekali dalil-dalil hujjah yang ada relevansinya dengan keutamaan orang yang hafal Al-Quran. Di antaranya adalah kitab Quranul Karim surat Fatir ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Rasulullah dalam sebuah hadisnya bersabda, asyrafu ummati hamatul Quran. Orang-orang yang paling utama dari umatku adalah orang-orang penghafal kitab suci Al-Quran. Rawahu Tirmidzi. Di akhirat akan dihimpunkan dengan para rasul orang-orang yang hafal Quran. Dalam kitab Sahihul Bukhari ada hadis an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu ma'as safaratil kiram wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidun falahul ajrani. Rawahul Bukhari. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dan telah menghafalkannya, maka ia akan bersama para rasul yang mulia. Dan perumpamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran dan senantiasa menjaganya, namun ia masih belum lancar membacanya, maka baginya mendapat 2 pahala. Di dalam hadis yang lain disebutkan an Ali ibn Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana wa hafizahu adkhalahu Allah al-jannata wa syafa'ahu bi asyratin min ahli baiti kulluhum qad istawjaba an-nar. Rawahu Ibnu Majah. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal Al-Quran dan telah menghafalnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan akan diberi anugerah sebagai pemberi syafaat bagi 10 orang dari keluarganya, padahal mereka sudah dipastikan akan masuk ke dalam neraka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang hafal Quran mendapatkan predikat seorang muslim yang paling sempurna. Imam Abul Badi', seorang ulama Qurra terkemuka di Mesir, dalam kitabnya yaitu yang bernama kitab At-Tajwidu wa Ulumul Quran, At-Tajwidu wa Ulumul Quran, beliau mengatakan akmalu darajatil muslimi ayyakuna hafidhal kitabillah, bimakna an takunal ayatu mahfuzatan fi aqlihi wa qalbihi
bitartibiha wa sihhatiha kama jaa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam an rabbih azza wa jalla wa bihaitsu yasta'iduha al-insanu min dzakiratihi mata syaa duna hajatin ila al-mushaf. Beliau mengatakan derajat seorang muslim yang paling sempurna adalah bila ia telah hafal Al-Quran, dengan pengertian bahwa ayat-ayat itu telah dihafalnya di luar kepala secara tertib berurutan dan benar sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung. Dan bila seorang memiliki daya ingat yang kuat sehingga kapanpun ia mampu menghafal tanpa perlu lagi melihat mushafnya. Jadi kesimpulannya adalah orang yang menghafal Al-Quran memiliki maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, terlebih mulia di alam akhirat. Karenanya semoga putra-putri kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghafal kitab suci Al-Quran, yang kelak putra-putri yang kita yang hafal Quran itu bisa memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dan keluarganya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan singkat dari kami, semoga ada manfaat dan barokahnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.